Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Pastor Paul Joseph Jiang, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga para lektor yang akan membaca firman Tuhan juga akan memberkati, dan kami semua yang akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kiranya terus kami boleh menghidupi firman itu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, kami bersyukur. Kami siap untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Silakan untuk para lektor, dimulai dari Ibu Sarina. Ya, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk pemimpin biduan, Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa Allah, kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian. Matius pasal 19. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?
Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian, halnya dengan hubungan suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi kata Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau kau tidak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Bu Sarina dan Pak Abul Siahaan. Ya, saudara, kini saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Paulsang, dengan tema pada kesempatan ini adalah perasaan tenang bersama Tuhan. Nah, seperti apa, saudara? Perasaan tenang bersama Tuhan, langsung kita simak penjelasan dari Pastor Paul. Silakan, Pastor. Luar biasa Pak Mulia, terima kasih. Saudara, ada kata Tuhan, rasa tenang bersama Tuhan. Karena apa yang bisa menjadi Tuhanmu, salah satunya uang. Ya, bisa menjadi Tuhanmu. Tapi idolamu juga bisa menjadi Tuhanmu, saudara ya. Kita lagi membahas ini terus ya, apologet
apologet lagi heboh rame. Ya, saudara amatin ya, kalau ada orang apologet ya yang tidak bisa dikritik, itu biasanya nanti bakal sesat, ya bakal jatuh, bakal sesat. Hendaklah setiap orang itu membuka diri untuk dikritik, ya saudara ya. Dan dalam tanda kutip para pengikutnya, kalau junjungannya lagi dikritik, dengarkan. Jangan-jangan kamu lagi salah ngikutin orang, ya. Jadi kalau saya terus membahas, ya, kalau Yesus punya Tuhan itu berarti kamu sesat, saudara. Kalau ada statement Yesus punya Tuhan, saudara, orang boleh muter-muter cocok bolok, diputar, dipelintir, diperos, di apa, di saudara. Ya tetap jadinya nanti yang sesuai dengan maunya dia. Ya, Alkitab itu tulisan, teks, apa saja, mau Alkitab, Al-Quran, mau apa saja. Kalau kamu potong-potong, terus kamu cocok monologi, ya tetap sesuai dengan apa yang kamu mau. Semua itu begitu. Kalau dukun lagi ngeramal, ya kan? Makanya dukun kan kalau ngeramal pakai apa? Pakai teka-teki kan? Ya kan? Coba Anda lihat ramalan-ramalan zaman kuno itu. Jayabaya lah, apa pakai teka-teki, saudara. Kalau ngeramal ya, saya bilang ngeramal. Kenapa kalau ngeramal pakai teka-teki? Ya supaya kalau dipotong-potong, dibelah-belah, diputar balik, ya pokoknya bisa cocok dengan ramalan itu kalau salah. Makanya dukun itu kalau ngeramal pakai teka-teki. Kalau kalau nggak cocok, kamu salah teka-tekinya. Kalau cocok, wejan hebat banget. Gitu, saudara ya. Itu trik di kelas profetik diajarin. Ya, lo itu trik. Kamu makanya coba lihat para orang-orang bernubuat itu di gereja. Tuhan berkata, jangan takut saudara-saudara, aku menyertai engkau. Wejan orang tepuk tangan semua, saudara. Itu dia nggak lagi bernubuat, dia lagi bacain ayat Alkitab. Tapi wah rasanya dia hebat. Wah, tuh apa bukti, saudara? Nih, Nabi Tuhan sudah bersabda. Gitu ya. Makanya yang general. Ya kan? General perkataannya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman, katanya kan. Yang caternya lagi, kalau tiba-tiba kita lagi di kumpulan doa syafaat, kumpulan kelompok kecil di tengah-tengah itu ada penjahat, ya rampok atau ada pelacur atau jangan takut anakku, yang kamu lakukan sudah benar. Teruskan, teruskan anakku. Wah, yang rampok mikir, malam ini aku mau ngerampok nih. Jadilah dia ngerampok terus, itu tanda dari Tuhan. Oh, malam ini aku lagi jadi capek-capek dapat orderan. Teruskan anakku. Padahal dia nggak lagi ngomong sama orang itu, tapi dia ngomong secara general tentang kegiatan itu kan. Jadi kalau itu kan ngomongnya begitu kan, kamu lihat pendoa-pendoa syafaat itu ngomongnya general ya kan. Nah itu ya, kesesatan itu ada di dalam rumah Tuhan. Hati-hati saudara. Jadi kamu harus selalu dengar, waspada, dengarkan. Makanya apa? Jangan melampaui apa yang tertulis. Ya, udah. Jangan melampaui apa yang tertulis, sudah cukup di situ saja. Kalau kamu bingung, ya dengan berbagai macam perdebatan, jangan melampaui yang tertulis. Apakah pernah tertulis Yesus memanggil Allah Bapaknya Tuhan? Nggak ada. Ya sudah, jangan ditambah-tambahi. Karena ayatnya sudah tertulis dengan jelas letter luck. Yesus adalah satu-satunya Tuhan kita. Ya sudah, jangan ditambahi. Nanti kamu keder, dibolak-balik, dipelintir-pelintir. Siapa yang menjadi Tuhanmu, saudara, sekarang? Bapa, Allah Bapa, atau Yesus? Yesus. Kamu tidak pernah berdoa di dalam nama Tuhan Bapa. Ya, kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat-ingat itu, saudara ya. Itu tertulis jelas. Berdoalah kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dan kita memanggilnya Tuhan Yesus. Allah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Itu jangan dipelintir-pelintir, itu sudah final.
Kamu jangan tiba-tiba ujuk 2000 tahun, kemudian kamu ujuk-ujuk datang, kamu mau ngerubah-rubah. Sesat kamu nanti. Dan kamu akan menjadi pengikut orang sesat. Ya, jadi siapa yang menjadi Tuhan kita? Hanya Yesus Kristus. Ya, dalam komunitas ini saya selalu ajarkan tandas. Siapa yang menjadi Tuhanmu? Tuhan, majikanmu. Sebutan majikan itu penting, saudara. Tuhan, penting. Lebih penting daripada Allah itu sendiri. Daripada pengakuan Allah. Ketika kamu punya jimat kecil, ya, itu Allah tuh. Taruh di kantong itu Allah tuh. Bagi Kaisar Roma di zaman para rasul, kamu mau bilang itu batu Allah, dia nggak terusik, nggak masalah, saudara. Karena apa saja bisa menjadi Allah. Ya, batu bisa jadi Allah, pohon jadi Allah, celana dalam BH bisa jadi Allah. Apa saja bisa jadi Allah tuh di zamannya para rasul, zamannya Yesus. Ya kan, sama seperti kamu pergi ke Bali, begitu ada pohon kelihatannya bagus, dikarungin, disarungin, jadi kena Allah. Kasih sesajen, itu Allah. Jadi Allah, jadi dewa, jadi Allah. Jadi sesuatu yang ilahi, yang divine. Ada spiritualnya, itu kan. Pengakuan Allah itu tuh seperti itu, yang ilahi, divine. Ya, yang tidak kasat mata itu loh, Allah itu. Ya, Allah itu roh, tidak kasat mata, maksudnya begitu. Oh, ada sesuatu nih yang tidak kasat mata. Tapi pengakuan tentang Tuhan, oh saudara, jangan main-main. Gara-gara kamu mengakui Yesus adalah Tuhan, bukan. Kaisar adalah Tuhan, bukan. Yesuslah Tuhan kami. Kamu dibunuh, diuber-uber, dijadikan obor, kamu bakar hidup-hidup. Ya, itu kalau kamu ada pejabat Roma, terus tiba-tiba dia percaya Yesus adalah Tuhan, itu namanya subversif. Bisa dimiskinkan, keluargamu dijual jadi budak. Ya, pengakuan Yesus sebagai kurios. Oh, itu sakral sekali, taruhannya mati, saudara. Kamu mengakui Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu, saudara. Pengakuan itu. Makanya Yesus tidak pernah mengakui siapapun sebagai Tuannya. Tidak pernah, saudara. Tidak akan ada, percaya saya. Kalau Edis ngomong baca Alkitab 40 kali, saya 100 kali. Ya, dia bacanya sambil merem, sambil apa, pakai kacamata hitam ya dia kan. Malam-malam pakai kacamata itu baca Alkitab, ya peteng. Mau baca berapa kali kamu, dasar otaknya kemana, bacaannya apa, itulah seringkali terjadi begitu ya. Nah, di dalam Islam, ya, di dalam Islam, Yesus memanggil Allahnya Muhammad itu Tuhan. Ya, sembahlah Allah, Tuanku dan Tuhanmu. Hati-hati saudara, siapa yang kamu sembah? Siapa yang menjadi Tuhan? Kamu tidak bisa menyembah, mengabdi kepada dua Tuhan. Nggak bisa, hanya satu Tuhanmu, saudara. Makanya 1 Korintus 8 ayat 6 bilang, satu Tuhan, yaitu Yesus. Satu Allah, yaitu Bapa yang di dalam Yesus. Dan kita menyembah Yesus, Tuhan. Ya, kita proskuneo kepada Yesus, Tuhan, di mana Bapa bersemayam di dalam Yesus. Ketika kamu menyembah Tuhan yang lain, oh hati-hati saudara, siapa Tuhan yang lain dalam hidupmu? Begitu kamu berkata Yesus punya Tuhan yang lain, maka kamu sedang menyembah Allah SWT. Itu pengakuan yang sangat penting di dalam Islam. Kamu akan disebut tetap Islam kalau selama kamu berkata Yesus punya Tuhan. Kalau kamu berkata Yesus itu sang Tuhan itu sendiri, oh kamu sudah murtad itu saudara. Sembahlah aku, sebab aku adalah Tuhanmu. Kamu sudah murtad dari Islam.
Nah, ketika kamu merasa nyaman ya dengan semua pelintiran-pelintiran kata, hati-hati saudara. Karena itu akan mempengaruhi seluruh hidupmu. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu percaya itu akan mempengaruhi jalan hidupmu nanti. Ya, kalau kamu tidak lagi mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, berarti kamu sudah menyangkal Yesus. Kalau kamu menyangkal Yesus, maka kamu tidak punya keselamatan. Itulah sebabnya, kalau kamu jadi Buddha, jadi Hindu, jadi Konghucu, jadi segala macam, saya tidak pernah nyuruh kamu baptis ulang kalau kamu bertobat. Begitu kamu jadi Islam, saya suruh kamu baptis ulang. Karena kamu sedang menyembah Tuhan yang lain dengan menyangkal Yesus. Itu loh saudara, konsekuensinya. Siapa yang kamu sembah hari ini? Tuhan yang lain. Idolamu, ciri khas kamu sedang menyembah yang lain dari Yesus. Kalau kamu menyembah Yesus, Yesus saja nggak pernah minta dibela. Sehingga ketika ada orang mencaci maki Yesus, kamu tenang, saudara. Betul? Nggak apa-apa. Aku dihina, Tuhanku dihina. Betul nggak? Kamu kan menjadi serupa dengan yang kamu sembah. Coba, mengapa tidak ada orang marah ketika Yesus dicaci maki? Karena kamu sedang menyembah Yesus yang penuh cinta. Coba, begitu kamu lagi kagum sama orang itu dicaci maki, kamu marah. Berarti kamu sedang menyembah dia. Ya, kalau ada orang sedang mengkritik saya, kamu marah. Berarti kamu sedang menyembah saya, saudara. Beneran loh, kamu. Kalau ada orang ya mengkritik Muhammad lalu marah, maka mereka sedang menyembah Muhammad. Kalau ada orang kagum sama Edis, lalu dikritik Edisnya, kamu marah. Kamu tuh sedang menyembah Edis. Dulu Agatha, Elia Miron, dan segala macam bintang-bintang itu ya. Selebritis katanya istrinya Saifuddin itu. Marah. Karena kamu akan menjadi serupa dengan yang kamu sembah. Hanya ketika kamu menyembah Yesus, dia dikritik, kamu tidak akan marah. Kecuali kamu tidak menyembah Yesus sungguh-sungguh, cuman formalitas. Ya, lalu ada orang ngomongin suka baik, kamu angkat parang, kamu sembelih tuh orang yang menghina Yesus. Karena kamu tidak sedang menyembah Yesus sebenarnya. Kamu sedang bangga dengan agamamu sendiri. Kamu sedang menyembah dirimu sendiri, kamu tersinggung. Nah, diulangi lagi perkataan ini nanti ya, saudara dengarkan baik-baik. Saudara, ketika kamu sedang menyembah uang, maka kamu akan menjadi serupa dengan yang kamu sembah. Kalau ada orang menghina uang, marah nggak saudara? Enggak. Uang itu nggak bikin kamu marah. Karena uang itu tidak punya ego. Saya punya ego. Kamu menyembah saya, kamu akan nggak kayak saya, jadi marah. Karena saya tersinggung kalau ya kan, kalau saya dihina kan saya tersinggung. Kamu kan menjadi serupa. Tapi kalau saya penuh dengan cinta, kamu kagum dengan saya, kamu akan penuh dengan cinta, saudara, sama seperti saya. Karena kamu mengagumi cinta itu. Tetapi sampai satu titik, kamu akan tersesat bersama dengan saya. Ya, kamu hanya boleh kagum, kamu hanya boleh hormat, ya sembah sujudmu itu hanya buat Tuhan Yesus. Hati-hati saudara ya, tidak boleh buat siapapun. Hanya buat Tuhan Yesus, sembah sujud, hormat, cinta, kekagumanmu itu yang all out hanya pada Tuhan Yesus. Dengan saya cukup respect saja, ya. Tapi kamu tidak respect pun saya tidak apa-apa, tidak urusan. Ya, karena memang hanya Tuhan Yesus lah yang layak menerimanya. Tapi kalau kamu menyembah uang, kamu akan menjadi serupa dengan uang. Apa saudara? Kejam.
Uang itu tidak mengenal saudara. Uang tidak mengenal kakak beradik, anak beranak. Kalau kamu mengejar, menyembah, berbakti kepada uang siang malam, kamu akan jadi seperti uang yang kejam. Time is money, everything is money, 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 money. Kamu akan mengukur semua orang dengan uang. Itulah sifatnya uang. Uang itu tidak punya ego, bahkan kamu bisa jual diri, bisa mengkhianat, kamu bisa merendahkan, menghina dirimu sendiri, ya, demi keserakahan. Ya, kamu diinjek-injek ya saudara, ya harga dirimu enggak apa-apa demi uang. Orang itu diinjek-injek harga dirinya demi Tuhan Yesus, saudara, enggak apa-apa. Tapi ini demi uang. Ada orang yang dihina, dicaci maki, direndahkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Itu iman yang penuh dengan penderitaan. Tapi ini demi uang. Wah, salah besar ini, saudara. Hati-hati. Ya, saudara ya, dan kamu merasa nyaman kalau ada uang yang banyak di dalam tabunganmu. Wah, ini sudah menandakan kamu tidak lagi menyembah kepada Yesus. Kamu nyaman. Siapa di sini yang nyaman kalau uangnya banyak? Coba uangnya kasihkan buat Tamaris. Kasihkan embun pagi buat nolong sesama. Kamu masih tetap nyaman nggak, saudara? Tantangan ya, saudara ya. Wah, ini jangan gitu, Pak. Memprovokasi. Siapa di sini nyaman dengan tabungan yang banyak? Hati-hati, saudara. Jangan sampai kamu menjadi penyembah uang. Ketika hartamu bertambah banyak, janganlah hatimu melekat. Tadi malam kita belajar jemaat Sardis, gereja yang kaya. Coba, gereja yang kaya ini berani nggak uangnya dibuka semua untuk kasih makan orang miskin, untuk menolong. Pengumuman, saudara, saldo kas gereja ada 10 miliar. Siapa di sini yang tidak punya rumah? Segera mendaftar ke sekretariat. Kami akan berikan flat rumah susun buat kamu supaya kamu jangan ngontrak lagi. Berani enggak? Ada nggak gereja begitu? Nanti Hagios bikin begitu. Loh, saldonya Hagios itu kita kosongkan loh, saudara. Demi kamu bisa bayar kontrakan rumahmu loh. Sayang kita enggak punya 10 miliar. Oh, bayangin 10 miliar sama si Edis cuma buat bikin rumah pribadi. Ngumpulin donasi dari kalian, kan kalian tolol kan. Coba kalian kasihkan ke embun pagi. Ya, kalau kita punya 15 miliar, kita bikin rumah susun, saudara. Lalu jangan pengumuman, siapa di sini yang nggak punya rumah, supaya jangan kontrak-kontrak terus. Kita bikin rumah susun di sini, rumah susun di sana. Di Jakarta ada 5 rumah susun, supaya anak-anakmu nggak bingung sekolahnya jauh. Di Surabaya 1 rumah susun atau 2. 15 miliar itu kalau rumah susunnya 1-2 miliaran, cukup, saudara. Iya kan? Kamu nggak usah mikir besok mau bulan depan mau kemana, mau bayar kontrakan. Selama kamu membutuhkan, tinggallah di situ. Nggak usah bayar. Asik nggak, saudara? Asik nggak, saudara? Itulah yang seharusnya dilakukan oleh gereja. Ya, bukan mimpi. Itulah tugas gereja. Ya kan? Dan itu yang sedang kami usahakan, kami doakan, kami wujudkan, sudah terbuktikan. Kas, embun pagi kosong. Karena paling besar ya buat bayar kontrakan, uangnya banyak. Kan 1 juta langsung. Begitu kita ada 20 orang, udah 20 juta bayar kontrakannya. Iya kan? Sembako kan kecil-kecil, cuma 300, 200 ya. Kontrakan kan langsung 1 juta. Oke, saudara. Siapa yang menjadi Tuhanmu? Ya, renungkan. Kalau saya dan seisi rumah saya, Tuhan kami adalah Tuhan Yesus Kristus.
pencipta langit dan bumi. Amin.